Hai Sobat Olahraga, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang paling penting tetap semangat. Senang banget nih saya Suara Madinah hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam program acara Spirit. Wah Sobat Olahraga, kali ini saya sudah berada di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Nah, di sini nih tempat pelatihan nasional untuk tim dayung Indonesia yang nantinya akan diikutsertakan dalam ajang SEA Games ke-32 Kamboja 2023. Kita akan cari tahu seperti apa sih persiapan dan juga target dari tim dayung Indonesia menuju SEA Games Kamboja nanti. Yuk langsung saja kita temui mereka. Cabang dayung kerap menjadi andalan Indonesia untuk menyumbang medali setiap kali tampil di berbagai event internasional, baik itu single event maupun multi-event. Harapan itu kembali dirajut saat Indonesia tampil di Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asia Tenggara SEA Games ke-32 di Kamboja. Setelah Vietnam tidak memasukkan cabang tradisional boat race di SEA Games sebelumnya, kali ini di SEA Games ke-32, tuan rumah Kamboja kembali memasukkan tradisional boat race sebagai salah satu cabang olahraga yang dilombakan. Masuknya cabang yang populer disebut perahu naga tersebut tentunya menjadi angin positif bagi kontingen Indonesia. Mengingat dayung, khususnya tradisional boat race, memang selalu menjadi andalan dan lumbung medali emas Indonesia di setiap multi-event 2 tahunan ini digelar. Dan dengan persiapan yang sudah dijalani, tim dayung Indonesia harapan untuk menyabet gelar juara umum cukup terbuka. Dan dengan persiapan yang sudah dijalani tim dayung Indonesia, harapan untuk menyabet gelar juara umum cukup terbuka. Setidaknya itu terlihat dari prestasi tim dayung Indonesia ketika berlaga di kejuaraan Asia akhir tahun lalu. Di mana ketika itu Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dengan nyaris menyapu bersih semua medali emas dari 12 nomor yang dilombakan. Indonesia hanya kehilangan medali emas di 1 nomor lomba, sementara 11 nomor lainnya dikuasai tim merah putih. Pada SEA Games kali ini, tuan rumah total melombakan 13 nomor di cabang tradisional boat race, namun ada ketentuan setiap kontingen tidak diperbolehkan mengikuti semua nomor. Indonesia sendiri akan tampil di 8 nomor dari 13 nomor tersebut. Selain itu, negara seperti Thailand, Myanmar, dan tuan rumah juga akan menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Meski persaingan akan berjalan ketat dan ada pembatasan jumlah nomor yang diikuti, namun Indonesia cukup optimis bisa meraih hasil maksimal. Para atlet pun sudah bertekad kuat untuk menguasai kembali podium juara di SEA Games nanti. Bermodal semangat, kerja keras, disiplin, dan kekompakan diharapkan atlet Indonesia bisa meraih target yang dibebankan. Ini tangan Rahma. Kita selalu tos, tapi sekarang ayah sedang sakit. Pengobatan TBC gratis. Tos! Temukan, obati, sampai sembuh. Oke Sobat Olahraga, kembali dalam Spirit. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol bersama dengan manajer tim dari Dragon Boat. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Edi Suyono. Halo Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Pak. Tetap semangat. Iya, tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman atlet kita di belakang. Bagaimana semangat ya hari ini ya?
keren banget. Nah, ini Pak Edi, sebelumnya saya juga ingin bertanya terkait dengan SEA Games Kamboja. Ini kan tidak terasa tinggal beberapa pekan lagi nih para atlet untuk berjuang gitu menuju SEA Games Kamboja nanti. Nah, namun sejauh ini persiapannya sudah matang belum Pak, dan sudah berapa persen? Ya, jadi untuk pengurus besar Persatuan Dayung seluruh Indonesia, kami telah mempersiapkan tim Dragon Boat ini sudah 2 tahun yang lalu. Di mana dari tahun 2022 ini kami sudah berlatih dengan intensif, di mana target kami adalah waktu itu mengikuti kejuaraan dunia di Cekoslovakia. Dan ini berhubung karena anggaran terbatas, jadi konsentrasinya ke kejuaraan Asia di Pattaya di 2022 bulan November ya. Di mana di situ kita buktikan bahwa juara dunia Thailand kita sapu bersih dengan kita merebut 11 emas dari 13 nomor yang kita ikuti. Wow, keren banget. Nah, berlanjut dari situ, persiapan adalah untuk target yang lebih besar, yaitu Asian Games 2023 di Hangzhou. Di mana sebelum Asian Games, kita ada target khusus dari pemerintah di SEA Games Kamboja, di mana hanya Dragon Boat yang dipertandingkan. Ini sangat ironis karena memang di SEA Games sebelumnya kita mempertandingkan rowing dan canoeing, kita berebut 13 medali emas dari 32 nomor yang dilombakan. Oke, berarti memang tergantung dari tuan rumah ya Pak ya, untuk menurunkan berapa nomor gitu pada dayung kali ini. Nah, tapi Pak, kalau untuk atlet-atletnya berapa sih jumlah putra dan putri ini, mereka semua ikut atau seperti apa? Kami mempersiapkan untuk tim besar yaitu 30 atlet dari 16 putra dan 16 putri. Hanya karena di SEA Games yang dilombakan itu adalah 13 nomor dan sebagian besar adalah U24, kesulitan bagi kami untuk menyeleksi tim ini. Alhamdulillah atlet-atlet kami yang kita siapkan dari 2022 ini sebagian besar usia muda. Jadi setelah kita seleksi kita dapatkan 6 putri dan 24 putra yang akan berangkat ke SEA Games. Jadi total 30 atlet. 30 atlet ya, SEA Games Kamboja, dari 42 yang kita siapkan untuk Asian Games. Baik, nah kalau kita flashback sedikit, ini kan kejuaraan Asia yang berlangsung di Thailand ya, berarti Pak 2022 kemarin mendapatkan 11 medali emas gitu ya. Congratulations ya teman-teman. Nah, tapi sebenarnya ini kan menjadi capaian juga nih buat SEA Games Kamboja. Apakah posisi Indonesia memang akan menjadi lebih baik nanti selanjutnya di Kamboja? Ya, kita berharap dari hasil kejuaraan Asia di 2022 dan juga kita melihat perkembangan dari kekuatan lawan. Dari target 8 nomor yang kita ikuti, kita hanya berharap 50% ya untuk capaian medali. Tapi insya Allah dengan tekad semangat adik-adik kita, ya lebih dari 50% kita akan rebut di Kamboja nantinya. Baik, amin. Nah, tapi kalau melihat peta kekuatan Indonesia gitu, ini kan pasti ada beberapa negara yang juga punya potensi prestasi cabang dayungnya meningkat, berkembang juga gitu. Bagaimana nih Bapak melihat peta kekuatan Indonesia? Ya, kami dari tim manajer maupun dengan pelatih-pelatih, kami juga melihat kemampuan daripada tim lawan, baik itu dari WhatsApp, dari Instagram, maupun ada tim dari kami yang menyusup ke Thailand maupun ke Myanmar sebagai lawan tanding atau tim rival kita terberat, di mana mereka juga latihan sangat keras dan kami juga mengikuti perkembangan itu. Insya Allah dengan adanya informasi terselubung dari tim-tim kami yang ada di luar, insya Allah kita bisa merebut medali yang kita harapkan maupun yang kita targetkan untuk pemerintah maupun Indonesia. Baik, nah lalu Pak Edi, kalau melihat beberapa pekan lagi sebenarnya kan nggak terasa ya untuk SEA Games Kamboja, mereka kan juga terus melakukan pelatnas seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya, adakah tryout juga yang dilakukan di negara luar atau seperti apa? Ya, memang untuk target SEA Games ini kita tidak melakukan tryout karena memang tidak terbatas daripada waktu. Karena untuk event-event biasanya di awal April baru banyak pertandingan di luar negeri. Jadi untuk kalender-kalender Asia maupun dunia, event Dragon Boat ini sangat-sangat tidak ada. Sehingga untuk mengantisipasinya kami berlatih dengan tim-tim yang tidak terbawa, yaitu tim senior dari Asian Games kita.
di mana kekuatan mereka memang rata-rata lebih baik daripada tim SEA Games ini, tapi memang mereka kan lebih senior karena usia yang mereka kita berangkat ini usia 24 rata-rata. Jadi dengan adanya tryout atau time trial dari waktu ke waktu yang diprogramkan oleh pelatih, kita terlihat bahwa waktu yang capaian mereka baik di 800, di 500 maupun di 250 meter yang akan dipertandingkan itu semakin meningkat. Di samping itu juga latihan daripada speed dan power, terutama strength ya, kekuatan dari otot-otot juga selalu kita tingkatkan. Kita melihat perkembangan daripada lawan-lawan kita di SEA Games nantinya. Baiklah. Selaku manajer tim juga apa sih motivasi atau seperti bimbingan yang selalu disampaikan kepada para atlet agar mereka juga bisa fokus gitu ya. Ini kan terkait dengan fisik juga harus tetap dijaga gitu sampai SEA Games Kamboja nanti. Yang pasti kami selalu berdiskusi dengan pelatih ya, nanti atlet dengan pelatih atau manajer dengan pelatih, apa yang menjadi kendala selama mereka berlatih. Terutama adalah asupan gizi dan suplemen. Karena latihan yang keras tanpa dukungan suplemen dan gizi itu akan sangat berkurang. Juga sport science, di mana kita juga telah bekerja sama dengan Federasi Dayung Belanda, di mana kita juga membeli alat yang untuk melihat bahwa kemampuan dari maksimum kekuatan mereka dalam angkatan tiap-tiap latihan itu bisa dilihat apakah itu pure dari hati atau tidak, itu bisa kelihatan di situ alatnya, sehingga motivasi teman-teman itu selalu meningkat untuk latihan-latihan fisik maupun di airnya. Ada kendala juga nggak sih Pak dari pelatihan yang sudah berjalan sejauh ini? Kendala ya mungkin alam ya, karena beberapa sebelumnya kan banyak hujan, tapi kita tidak ada masalah karena di weight trainingnya kita ada ergometer maupun beban, sehingga untuk latihan endurance dan ketahanan tetap kita di air, di mana rata-rata hampir 20-25 km per hari mereka harus latihan sebelum latihan ke strategi seperti itu. Oke, nah berarti juga biasanya ada strategi-strategi yang dilakukan gitu ya Pak ya, melihat bagaimana cuaca juga harus mendukung gitu ya, lokasi tempat mereka latihan seperti di Jatiluhur ini juga harus mendukung seperti itu. Baik Pak Edi, apa yang menjadi target untuk teman-teman atlet kita ini berjuang di SEA Games Kamboja nanti? Ya, kita berharap yang terbaik ya. Dari 50% target Kemenpora, insya Allah kita bisa 60-70% kita rebut dengan semangat atletik kita. Tetap semangat. Siapa kita? Indonesia. Oke, terima kasih Pak Edi Suyono. Tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Edi Suyono selaku manajer tim Dragon Boat. Dan kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Spin. Hai Sobat Milenial, Ramadan Jazz Festival ada lagi loh di 2023. Tahun ini nih, rangkaian acaranya ada apa aja nih? Karena kalau saya lihat eventnya padat banget. Konser ini tidak hanya menampilkan musisi terbaik, tapi dipadukan dengan amal untuk mereka yang membutuhkan. Bermanfaatkan khususnya di bulan Ramadan Bang, harus anak muda ya produktif, apalagi. Yuk ikutin Ranggi di Sobat Milenial, Sabtu 15 April 2023, pukul 19, hanya di TVRI. Ya Sobat Olahraga, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan manajer tim untuk cabang dayung, dan kayaknya kurang lengkap nih kalau kita juga nggak ngobrol-ngobrol bersama dengan pelatih Coach Suryadi. Dan pas banget nih nampaknya atlet sedang latihan untuk latihan gym kali ini. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Sobat Olahraga, seperti janji saya tadi, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Coach Suryadi. Dan saya sudah berada di dalam tempat gym. Ini pelatnas untuk para atlet. Dan ini dia coachnya sudah ada di sini. Halo Coach. Selamat siang. Selamat siang. Sehat, semangat ya. Salam olahraga. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya, walaupun maaf nih diganggu, nggak apa-apa ya Coach? Oke. Senang banget ya. Nah, ini Coach terkait dengan SEA Games Kamboja 2023, bagaimana nih hasil pelatnas yang memang sudah dijalani? Ya. Baik, sesuai dengan priorisasi latihan bahwa masa saat ini adalah masa
pertandingan. Jadi semua program latihan menjurus kepada latihan-latihan yang seperti power, kemudian seperti tadi pagi di air, juga dengan interval-interval. Jadi sesuai dengan periodisasi persiapan yang dilakukan latihan ini untuk menunjang prestasi di SEA Games nanti. Baik, kalau boleh tahu juga sebelumnya untuk pola pelatihan mereka, kalau tadi kan di awal dari pagi di waduk gitu ya, terus dia sekarang di tempat gym. Nah ini apakah memang dilakukan secara rutin gitu setiap hari? Betul sekali, dalam 1 minggu kita ada 6 hari latihan, kemudian pagi, siang, dan sore. Jadwalnya dimulai hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Total latihan dalam 1 minggu ada 14 sesi sampai dengan 16 sesi latihan. Jadi latihan dilakukan secara Spartan untuk menghadapi SEA Games di Kamboja kali ini. Ya, jadi memang sebenarnya tidak terasa gitu ya, tinggal beberapa minggu lagi nih menuju SEA Games Kamboja. Ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan program pelatnas, tahapannya sejauh ini sudah berapa persen kira-kira, Coach? Hampir 90% sudah kita lalui semua. Tinggal sekarang bagaimana tetap mempertahankannya, di maintenance dengan baik, hingga nanti peak performa terjadi di Kamboja. Jadi kita betul-betul persiapkan supaya performa atlet di Kamboja nanti betul-betul 100% kita bisa tampilkan. Baik, nah ini memang kita kan dikhususkan untuk Dragon Boat gitu ya. Sebenarnya pelatihannya untuk menuju event-event seperti SEA Games itu sama nggak sih dengan biasanya? Ya, untuk SEA Games kali ini kita punya pelatihan khusus yaitu single boat, di mana kemampuan individu tersebut atlet akan kita optimalkan sehingga nanti pada saat digabung di perahu bergu itu terjadi kemampuan yang lebih dibanding biasanya. Karena kemampuan individu itu sangat penting. Walaupun kita bergu, tapi kemampuan individu atlet harus tetap kita pertahankan supaya performanya lebih baik lagi. Kita balance gitu. Betul, ya. Kan? Jadi tidak yang satu lagi down, terus yang satu lagi up gitu, bukan berarti mereka harus saling mutualisme lah, katakanlah seperti itu ya, Coach. Nah, lalu juga ini kan memang kalau kita lihat untuk atlet-atlet ini menggunakan full power banget nih, harus benar-benar kuat gitu dalam perlombaan nanti di SEA Games. Sebenarnya tantangannya apa sih dalam pola latihan yang dilakukan juga, Coach? Tantangan yang terberat adalah takut adanya cedera. Ini yang paling kita takuti, karena pada saat ini betul-betul kita berikan semua kaedah-kaedah latihan yang untuk menunjang prestasi mereka. Nah, pada saat latihan-latihan seperti beban kali ini riskan dengan cedera. Untuk itu kita tetap kontrol, kita jaga supaya betul-betul latihan itu dipenuhi sesuai dengan kaidahnya. Baik, nah pasti Coach juga punya langkah nih atau cara agar mereka bisa menjaga stamina. Itu kan yang paling penting ya, apalagi kan dalam jarak yang begitu panjang, begitu lama gitu. Mereka kan harus bisa menjaga, menstabilkan tenaga dan juga kapasitas mereka gitu sebagai seorang atlet. Apa yang dilakukan dari Coach sendiri? Yang jelas harus balance antara latihan dengan istirahat. Kemudian beberapa suplemen seperti di sini bisa dilihat, suplemen ini yang membantu mereka recovery atau mengganti sel-sel yang sudah rusak. Kemudian kita juga melakukan refresh. Ya, pada saat latihan berat kita menjaga kondisi mereka dengan berendam di air hangat di theater kalau salah. Nah itu yang kita lakukan. Nah semua itu satu kesatuan harus balance dan kita berikan memang dibutuhkan atau tidak oleh atlet saat ini. Jadi betul-betul kita jaga supaya mereka dalam performa yang tetap baik. Baik, sebelumnya Pak Edi menargetkan SEA Games pastinya mendapatkan emas gitu ya, dengan prestasi yang lebih banyak lagi. Kalau versi Coach mungkin berbeda atau apa yang menjadi harapan gitu untuk para atlet, bukan hanya berhenti di event saja, tapi juga banyak sekali multi event yang akan berlangsung. Sesuai dengan review kita dengan tim Kemenpora, ya, kita menargetkan 50% dari total total nomor yang kita ikuti. Karena dari 13 nomor, sesuai dengan THB, Indonesia hanya diperbolehkan
ikut 8 nomor. Jadi dari 8 nomor itu kita ikuti, kita targetan 4 medali emas. Mudah-mudahan bisa kita lampaui juga. Oke, amin ya. Dengan pelatihan yang dilakukan ini semoga bisa mendukung juga ya untuk prestasi atlet biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sama-sama. Coach, bisa dilanjutkan kembali nih sedang latihan. Mohon restu dari boleh disampaikan kepada sobat olahraga Indonesia. Mudah-mudahan tim dayung akan tetap selalu memberikan kontribusi terbaik, medali yang terbaik untuk Indonesia. Merah putih. Terima kasih Coach. Kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Spirit. Ini tangan Rahma. Kita selalu tos, tapi sekarang ayah sedang sakit. Pengobatan TBC gratis. TOS. Temukan, obati, sampai sembuh. Tentunya lumayan berat sih ya, karena kan persiapan dari biasa beda ya sama persiapan menuju pertandingan sama menuju latihan untuk kontinu itu beda. Tentunya kalau untuk persiapan SEA Games lebih terarah, terus programnya juga makin lama makin padat gitu. Kayak biasa sehari tuh latihan bisa sehari 2 kali ya, sekarang latihannya jadi sehari 3 kali kayak gitu. Jadi total dalam seminggu itu biasanya bisa 16 sesi. Kalau buat rasa grogi pasti ada Mbak, karena ini buat perdana buat saya, buat diri saya, dan tim yang junior juga. Karena buat pengalaman senior sama junior kan beda, mungkin ya buat kedepannya mungkin kita harus lebih itu juga, lebih semangat gitu Mbak buat kedepannya deh. Kalau tantangan terberat itu di saat kita belum mendapatkan feeling buat ngedayung gitu Mbak. Soalnya kan ya kebanyakan kita masih orang-orang baru yang masih baru ke pelatnas gitu. Beda sama yang senior yang udah banyak pengalamannya gitu Mbak. Kendala sejauh ini enggak sih, paling cuma kalau latihan aja, karena kan kita kalau latihan gitu apalagi padat ya, itu capek pertama, terus yang kedua harus bisa jaga kondisi gimana dari latihan yang padat itu kondisi kita tetap fit gitu untuk bisa menjalani program latihan yang diberikan oleh pelatih gitu. Saling mengingatkan satu sama lain Mbak, misalnya yang ini kurang berarti kita harus menutupin kekurangan teman yang ini gitu Mbak, buat selalu gimana biar kita kompak gitu, biar satu tim satu hati gitu. Soalnya kan yang namanya tim pasti setiap hati sama pikiran beda-beda, nggak sama gitu. Nah gimana caranya biar kita yang satu tim satu perahu bisa kompak dengan satu hati buat ngedayung gitu. Target ada, tapi sebetulnya kita terlalu pede juga enggak ya, jangan maksudnya kayak gitu untuk di Asia Tenggara. Karena kita juga sudah mempersiapkannya udah dari jauh-jauh hari, kita latihan udah sangat matang gitu kan. Jadi kita semua yakin bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh pelatih. Untuk rakyat Indonesia,
khususnya kepada seluruhnya, kami minta dukungannya untuk tim dayung Platnas Indonesia berlaga di SEA Games Kamboja 2023. Semoga kita bisa mencapai target yang sudah ditentukan dan sapu bersih untuk di setiap nomor. Oke Sobat Olahraga, kita berharap semoga tim dayung Indonesia bisa meraih prestasi sesuai yang ditargetkan. Tidak terasa saatnya saya Suara Madinah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Sobat Olahraga semua. Jangan lupa tetap sehat dengan berolahraga. Sampai jumpa. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi!